pemirsa Alpetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Shalom sahabat Alpetra Ministry, puji Tuhan di tahun yang baru ini kita kembali akan memperbaharui diri ya, dan kita akan memperbaharui motivasi dan optimis dalam setiap langkah kita karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan sahabat Alpetra, tanpa berlama-lama kita langsung aja menyapa Om Yan. Shalom Om, apa kabar Om? Halo, kabar baik, puji Tuhan. Lahir baru itu apa sih Om? Nah mungkin Om bisa jelasin nih Om dalam kesempatan ini, apa sih Om lahir baru itu? Ya, baiklah, selamat siang saudara yang di Tuhan. Saya mau menjelaskan tentang kelahiran baru secara rohani seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan kepada Nikodemus. Jadi waktu pada malam itu ada seorang pemimpin agama dari agama Yahudi namanya Nikodemus. Itu orangnya berpendidikan tinggi dan juga di dalam keagamaan dia itu masuk ahlinya lah gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas berkata kepada Nikodemus itu, bukan soal sekedar pengetahuan rohani, bukan soal kedudukan rohani di masyarakat, tetapi Tuhan Yesus menegaskan kamu harus dilahirkan baru secara rohani. Nah ini Nikodemus tidak paham bagaimana harus dilahirkan baru secara rohani. Saya sudah tua dan lagi saya sudah belajar banyak tentang agama, tentang kerohanian, tentang Alkitab. Harus dilahirkan kembali secara rohani. Nah, lalu juga dikatakan saya sudah tua juga. Bagaimana caranya? Apa saya harus kembali ke rahim ibu saya lalu kembali dilahirkan? Iya. Nah ini jadi seorang ulama yang cukup ternama waktu itu di daerahnya, tetapi di dalam soal rohani yang sesungguhnya, soal rohani yang sejati itu ternyata dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kamu harus lahirkan kembali secara rohani. Nah, terus karena Nikodemus itu seperti mau ngeyel gitu ya, dengan konsepnya sendiri bahwa yang penting ya orang taat kepada firman Tuhan sebisa-bisanya sama punya juga beragama, ya itu sudah cukup, sudah maksimal. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa yang dilahirkan secara lahiriah itu ya lahiriah lagi, tetapi Tuhan mau manusia itu dilahirkan kembali secara rohania. Nah ini membuat Nikodemus itu bingung. Kan kita soal agama kan tinggal belajar, tinggal menghafalkan, tinggal menjalani saja, sekuat tenaga gitu. Mengapa harus dilahirkan kembali secara rohani? Dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bahwa kamu harus dilahirkan kembali secara rohani. Lalu Tuhan Yesus memberikan sedikit ya rambu-rambu atau petunjuk-petunjuk bahwa kalau melahirkan secara jasmani ya hanya jasmani saja, dan lagi ini soal apa ya agama, tetapi kalau orangnya tidak mengalami kelahiran baru dari Rohul Kudus dan firman Allah, itu ya percuma saja, itu hanya sekedar agamawiah, sekedar agamawi atau sekedar rohanian menurut manusia. Tetapi menurut Tuhan Allah yang hidup itu tidak cukup, tidak bisa. Maka Tuhan menegaskan, jikalau kamu tidak dilahirkan baru secara rohani, kamu tidak boleh masuk ke dalam kerajaan Allah.
kalau mati ke surga lah gitu. Iya. Tapi Tuhan Yesus itu dengan tegas mengatakan, kalau kamu tidak dilahirkan baru secara rohani, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di situ Nikodemus bingung, jadi dia bertanya, apakah saya yang sudah tua ini harus masuk kembali ke dalam rahim ibu saya kalau dilahirkan? Jadi pertanyaannya bodoh juga ya, konyol ya. Nah, tetapi Tuhan ini memberikan petunjuk apa yang dilahirkan secara jasmani, ya jasmani lagi. Tetapi apa yang dilahirkan secara roh, itu baru kelahiran baru. Jadi tak hanya sekedar secara rohani manusia harus dibarui, tetapi harus mengalami kelahiran baru oleh Rohul Kudus dan Firman Allah, tapi dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di situ masalahnya. Jadi harus dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, nanti Roh Kudus akan membarui orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu mengalami sesuatu yang baru itu di dalam batinnya yang paling dalam, yaitu Roh Kudus mengerjakan kelahiran baru. Nah, ini yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Apa yang lahir dari jasmani ya hanya jasmani aja, menjelaskan lagi tentang kalau manusia dilahirkan itu antara jasmani. Nah, kalau misalnya belajar agama secara rohani itu pun hanya lahiriah. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kelahiran baru itu harus samaannya atau di dalam kerohaniannya, karena apa yang dari manusia ya manusia belaka, atau apa yang dari keagamaan ya hanya sekedar keagamaan. Tetapi ini harus dari Rohul Kudus ya. Nah, itu mengerjakan satu kehidupan baru yang asalnya dari sorga, yang asalnya dari roh Allah, yang asalnya harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi tanpa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tanpa karya kudus, tidak bisa mengalami keselamatan atau kelahiran baru. Tapi satu keputusan untuk bertobat sungguh-sungguh dan menerima Tuhan Yesus Kristus juga secara sungguh-sungguh, secara ke dalam rohnya, dan mengerjakan kelahiran baru atau keselamatan itu. Jadi keselamatan itu adalah hasil dari kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Nah, untuk itu yang penting jadi ya percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Kristus, terutama kalau bagi orang zaman sekarang itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban di kayu salib, mencurahkan darahnya putih itu sebagai penebus, membela semua korban-korban di dalam perjanjian lama dan menghadapi semua korban-korban dalam agama-agama lain tentang penebusan yang dilakukan dengan cara mengorbankan binatang. Yang paling sederhana itu mengorbankan burung merpati ya, atau burung tekukur juga boleh, itu orang miskin ya. Tetapi kalau orang yang cukup mampu yaitu mengorbankan domba atau kambing. Tapi kalau orang kaya raya ya harus rela mengorbankan sapi atau lembu gitu ya, sebagai korban tebusan. Upah dosa itu kematian. Jadi kalau kita tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka dan mati kedua kali, maka kita harus ada korban penebusan. Tetapi korban penebusan itu dan perjanjian lama, apakah itu domba yang dikorbankan, kambing atau sapi yang dikorbankan untuk orang kaya, atau burung tekukur atau burung merpati bagi orang miskin, itu hanya lambang saja. Karena darah binatang tidak mungkin bisa menebus dosa. Maka itu sebabnya firman Allah menjelma, ya firman Allah menjelma menjadi manusia Yesus Kristus. Itu tujuan utamanya itu bukan hanya memberikan pengajaran yang lebih jelas ya dari Allah apa itu, tetapi juga menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Tanpa korban penebusan dosa yang memenuhi syarat, manusia tidak bisa diselamatkan. Ya memang bertobat sungguh-sungguh harus itu. Kalau orang nggak bertobat sungguh-sungguh kan seperti kurang ajar sama Tuhan. Ya pura-pura saya sudah beragama, saya betul-betul beragama, saya betul-betul beriman gitu ya. Tetapi keagamaan atau layak itu sia-sia saja. Maka bertobat demi Tuhan Yesus Kristus yang tersalib itu, Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus untuk mengadakan kelahiran baru secara rohani.
gitu ya. Jadi bukan sekedar dia jadi orang Kristen belajar katekisasi, lalu baptiskan, lalu diterima sebagai anggota, tapi itu tidak menjamin untuk masuk ke surga. Yang menjamin itu kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengalami kelahiran baru secara rohani, lalu kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus sudah menyadarkan tersebut sebagai orang dosa di hadapan Allah dan tidak layak di hadapan Allah, lalu melihat Yesus Kristus sebagai juru selamat penebus dosa. Tapi di hadapan Allah, kalau tidak mengalami kelahiran baru oleh kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini masih mati secara rohani, secara bisa aktif, secara agama kita bisa melayani Tuhan. Secara agama kita bisa mempunyai kehidupan rohani di gereja atau di masyarakat. Tetapi di hadapan Allah, kalau orang belum mengalami kelahiran baru secara rohani, itu nol. Jadi orang semua harus mengerti ya. Oh, saya dilahirkan dari Kristen, saya sudah dibaptiskan sejak bayi atau sejak kecil. Kemudian saya juga sudah di CD, sudah belajar katekisasi. Itu tidak menjamin itu bagaimana sikap kita terhadap Tuhan Yesus Kristus itu. Ya, dan Roh Kudus sudah menyadarkan dosa perlu mengalami proses, mengalami tahapan, dan itu biasa juga disertai penderitaan. Kenapa disertai penderitaan? Karena pada dasarnya kita ini kalau tidak mengalami penderitaan, kita tidak bersungguh-sungguh berimannya, gitu. Nah, baru itu kita mengalami kelahiran baru secara rohani, meskipun pada awalnya itu hanya bayi rohani. Nah, itu bayi susu rohani. Nah, susu rohaninya firman Allah, bimbingan Roh Kudus, persekutuan dengan sesama orang beriman, ya, kita bertumbuh. Jadi nggak ada orang yang begitu percaya Tuhan Yesus, lalu dia menjadi dewasa secara rohani, lalu dikasih kehidupan karena sarjana gitu, atau karena dia ini punya kedudukan di masyarakat, bisa begitu. Di hadapan Allah itu perlu waktu bertumbuh, dari mengalami baru, terus proses supaya bertumbuh imannya, bertumbuh kasihnya, bertumbuh pengharapnya, bertumbuh kesuciannya dalam kerendahan hati, bertumbuh dalam ketulusan. Nah, itu pergumulan yang sangat berat. Pergumulan yang sangat berat. Nah, ada yang 1 tahun, kemudian dibiarkan di situ bertumbuh secara pelan. Jadi aktif dulu, misalnya dalam kebutuhan doa, dalam persekutuan wilayah, lalu jemaatlah itu bisa melihat apakah ada pertumbuhannya bagi dalam kerohanian. Yang enggak ada, ya orang yang sempurna di dunia ini itu perlu waktu. Jadi tidak boleh dikarbit ya. Jadi Kristen itu secara rohani tidak boleh dikarbit. Dia bertumbuh secara sewajarnya ya. Dan orang nggak sama. Tuhan bilang jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Itu betul. Karena manusia perlu waktu untuk bertumbuh. Nah, bertumbuh dalam biasanya melalui penderitaan. Nah, diuji kan imannya. Nah, bertumbuh dalam kasih pun itu biasanya melalui bentrokan-bentrokan. Itu tidak menyalahkan lain, tapi koreksi. Ya, ada juga sih yang baru dibaptis sudah dilibatkan dalam pelayanan. Boleh, tapi jangan diangkat jadi majelis. Instan. Jangan diangkat jadi gimana gitu ya. Hanya dianggap bantulah pelayanan yang gampang-gampang dulu, yang sederhana dulu. Itu belajar rendah hati, belajar tulus, belajar setia. Oh iya. Itu setia itu proses. Itu penderitaan itu. Orang jangan ambil pak. Itu bagian dari Kristen. Bagian dari kehidupan Kristen yang tidak terpisah. Loh, kok di Kristen harus menderita? Yang menderita macam-macam. Ada menderita secara ekonomi, ada menderita secara jasmani, ada menderita secara mental, ada
menderita secara ya rohani juga mungkin atau bagaimana, tetapi Tuhan lebih tahu lah caranya mewadakan orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Ya, kalau cara biasa ya biasa aja, supaya belajar rendah hati. Nah, ketulusannya juga dilatih, dicoba gitu ya, bagaimana supaya buktikan dia itu orang yang tulus. Kesetiaan juga itu harus melalui proses gitu, kesucian juga sama. Dia menikah ya setia gitu ya, sama suami atau sama istri, setia sama keluarganya. Tapi tetap harus ada kesaksian bahwa dia sudah sudah bertumbuh, mana kasihnya, kerendahan hatinya, ketulusannya harus sudah bertumbuh. Jadi kesaksian yang baik kalau di hadapan Tuhan itu harus ada proses, karena proses yang menyakitkan, terutama mengalahkan kesombongan. Itu yang orang yang tinggi hati itu orang merasa dirinya hebat ya. Apa kalau orang yang betul-betul egomania yang merasa dirinya hebat gitu ya. Sekarang ini Om kan banyak orang yang menjadi pesimis kan Om gitu. Terus juga belum lagi dari ajaran di luar kekristenan banyak yang menggoncang gitu, sehingga meragukan iman Kristen untuk percaya bahwa dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, dijamin masuk surga gitu. Dan lahir baru adalah sebuah jalan yang dilakukan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Tadi yang dijelasin sama Om. Nah Om, selanjutnya Om, kalau kita udah lahir baru, kita udah ikut Tuhan gitu, apalagi yang sudah lama ikut Tuhan ya Om, seringkali tergelincir dan bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah karena mereka menganggap apa yang dibilang firman Tuhan ada masa depan penuh harapan itu ternyata tidak ada gitu, omong kosong katanya Om. Itu gimana Om? Begitu, tapi bertobatnya sungguh-sungguh, terima Tuhannya sungguh-sungguh, dan mengalami kelahiran baru itu dijamin oleh Roh Kudus masuk ke surga. Kalau udah lahir baru juga apakah selain masuk surga ya, terutama selama masih di dalam dunia gitu, apakah kita juga mendapatkan rancangan damai sejahtera dari Tuhan dan kita dipastikan punya masa depan yang penuh harapan? Tidak, orang yang sudah bertobat percaya dalam kelahiran baru, ada rencana Tuhan yang sangat ini itu menjadi saksi. Tetapi bukan berarti dia diangkat lalu menjadi Yusuf jadi Perdana Menteri semuanya. Kalau semua jadi Perdana Menteri gimana? Tapi rencana Tuhan tidak sama atas setiap orang. Iya. Ya, semua akan diangkat. Semua diangkat. Artinya diangkat tuh derajatnya akan tidak terhina lagi secara ya bukan secara ekonomi. Kalau secara ekonomi kan dijamin cukup aja. Ya dijamin cukup aja. Ada yang lebih dari cukup. Ya. Tapi tidak mati kelapa itu harus yakin Tuhan pada gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Gitu. Iya. Tuhan lebih tahu lah. Kadang-kadang berangsur-angsur ditaruh dari tempat yang paling rendah, terus pelan-pelan diangkat, pelan-pelan diangkat. Lalu di mana itu Tuhan punya rencana yang terindah. Ya tidak semuanya diangkat sampai tinggi-tinggi lah. Ya kalau gitu jadi seolah-olah kan rancangannya beda-beda tiap orang. Berarti Tuhan kalau gitu gimana? Apa tidak adil? Kan jadinya protes orang. Wah, masa saya dirancangin kayak gini sih gitu. Kok nggak rancangan yang baik sih gitu. Mana Om? Ya, jadi kan ada ayatnya juga. Siapa yang bisa menyalahkan Tuhan? Itu Tuhan kan tidak bersalah. Iya. Siapa yang merendah diri yang ditinggikan. Siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan. Iya. Begitu. Hukumnya sudah ada di atas gitu. Iya. Misalnya orangnya tidak setia melaksanakan tugas atau orangnya ogah-ogahan
Tuhan kalau di surga. Nah itu semuanya ada kaitannya dengan masa depan. Orang yang begitu yang ada sulah gitu. Tapi orang yang setia, orang yang rendah hati, orang yang rajin, orang bertanggung jawab, itu secara perlahan akan diinggikan gitu, secara perlahan gitu. Pertimbangan juga pertimbangan Tuhan gitu ya. Jadi ada orang yang sebenarnya tapi Tuhan kasih menjadi saksi di tempat yang rendah, menjadi masalah juga gitu. Nggak tahu bagaimana kita manusia yang direncanakan oleh Tuhan itu posisi yang baik menurut Tuhan, bukan menurut Tuhan. Memberkati. Terima kasih Om atas penjelasannya. Semoga sahabat Alpetra Ministry semakin paham ya tentang jaminan keselamatan dan juga lahir baru, ikut Tuhan Yesus itu seperti apa, dan pasti ada masa depan yang penuh harapan kata Om tadi. Baik, sampai sini dulu perjumpaan kita. Tetap optimis. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Terima kasih Om.